Lihatlah hati kami, biarlah ketulusan dari hati kami yang paling dalam untuk semua yang dapat kami lakukan pagi ini di bait-Mu yang kudus ini. Engkau lihat hati kami Tuhan, berkatilah menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Engkau yang menguasainya Tuhan, sehingga hamba-Mu yang berkata-kata dari setiap rangkaian kata menjadi kalimat ini Tuhan berkati, menjadi berkat bagi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berkata-kata. Terima kasih Bapak, menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Adakah di antara kita yang baru kali pertama hadir? Rasanya sudah lama ya. Baik, saya ingin mengajak kita membuka Imamat pasal yang pertama. Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya baca buat kita. Korban bakaran, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini. Ayat pertama, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia dalam setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai dia datang. Amin. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan berbagai persembahan. Ya. Kita membaca seterusnya di Imamat ini diperuntukkan bagi orang yang ingin diperdamaikan dengan Allah. Dan sebelum dia diperdamaikan dengan Allah, orang atau imam yang melayani itu, ya, dia juga harus berdamai dengan Allah dengan cara yang sama, yaitu melakukan korban bakaran. Ya. Yang pertama, bahwa binatang yang harus dipersembahkan itu tidak bercela. Kemudian selanjutnya, binatang itu menjadi representasi dari orang yang mempersembahkan, ya. Sehingga pendamaian atasnya itu terjadi lewat korban yang dihantarkan ke bait suci. Seperti itu. Nah, rupa-rupanya saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-13 dari Imamat ini juga ya, ayat 13-nya Imamat yang sama, pasal yang pertama, isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, satu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama kita menjumpai pola ibadah bangsa Israel yang memang diperintahkan Tuhan untuk memberi korban bakaran. Ya.
Meskipun awalnya ketika manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan menyembelih domba, yang menyembelih binatang gitu ya, lebih tepatnya begitu supaya tidak tendensius ya. Sehingga kemudian kulitnya disematkan kepada manusia untuk menutupi dosanya. Itu menjadi analogi ya, seperti itu. Nah, yang pertama melakukan persembahan tentu saja anak-anaknya ada ya, ada Kain dan Habel. Tadi kita sudah membaca bagian itu di Kejadian pasal yang keempat. Setelah ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban sembelihan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau perintahnya Tuhan itu di imamat adalah korban bakar, tentu yang dikorbankan bukan buah-buahan. Ya, karena kalau buah-buahan dibakar agak sulit. Karena di situ juga ada pemotongan dalam porsi-porsi tertentu yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan lewat Musa, ya, dipotong sedemikian rupa, kata berit itu diplak, ya, dibuka begitu. Kemudian isi perutnya dicuci dan bersama dengan betisnya dibakar. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Kain tidak bisa karena tidak ada itu. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan buahnya itu nggak bagus, buahnya busuk yang dipersembahkan, maka Tuhan tidak berkenan. Ya. Oleh karena yang dikorbankan itu adalah buah-buahan hasil bumi, ya, sehingga cuma asap aja yang banyak dan kemana-mana melayang-layang, tidak sampai seperti korban bakaran yang dari daging. Kalau daging itu dibakar terus, ya, karena mengandung lemak, jadi cepat terbakar. Ya. Akhirnya cerita tentang kenapa Kain tidak diterima persembahannya itu banyak ragamnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lihat berdasarkan imamat tadi pasal yang pertama ayat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di ayat yang ke-17, ya, di ayat yang ke-9, ayat yang ke-13, ayat yang ke-17 itu menjadi kesukaan Tuhan. Apakah karena ini kemudian Tuhan berkenan kepada korbannya Habel? Ya, karena baunya itu enak banget gitu ya. Sementara yang dikorbankan oleh Kain ini gak enak baunya gitu, tidak menyenangkan. Lalu kemudian kisah berikutnya di pasal yang ke-8 dari Kejadian, yang pertama kali ketika manusia selamat dari air bah, maka Nuh juga melakukan hal yang sama, membawa binatang-binatang yang halal untuk dipersembahkan. Dan sekali lagi Tuhan senang dengan persembahan yang baunya harum menyenangkan hati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kalau pemikiran kita adalah baunya yang daging terbakar atau lemak terbakar itu menyenangkan hati Tuhan, betapa bahagianya orang percaya yang pedagang sate. Ya, senang banget Tuhan. Kenapa? Nih, saya cari anak-anak Tuhan pedagang sate aja. Kenapa? Di waktu bakar lemak itu saya senang banget gitu ya. Karena tukang sate itu sebentar-sebentar lemak yang dibakar. Kalau kita lewat tuh, ya, dia langsung lemparin lemak terus gitu ya, langsung bau, aduh enak banget ya. Ya. Sampai kita berebut lemak
lemak yang harusnya disingkirkan, dibawa, ya kita makan juga, berebut sama Tuhan. Kenapa? Karena pemahaman kita keliru. Selama ini yang kita pahami, persembahan kain tidak diterima oleh karena tidak tepat persembahannya, harusnya daging, supaya waktu dibakar itu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan senang bau-bau daging dibakar gitu ya. Saya kira bukan itu, bukan soal buah atau binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Akhirnya kita tahu di ayat yang keempat dari Kejadian pasal yang keempat, ya. Pasal 4 ayat yang kelima, nanti 5, 6, 7 ya, supaya ingat ya. Pasal 4 ayat 5, 6, 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atas. Jelas sekali saudara. Akhirnya kita tahu, bukan persoalan apa yang dipersembahkan Kain. Ya. Tuhan melihat hati. Sehingga ketika Kain mempersembahkan, Habel mempersembahkan, ini bukan soal motif dari persembahannya, jenis dari persembahannya, tetapi motivasi membawa persembahannya itulah yang kemudian Tuhan perhatikan. Kenapa kamu, ya? Kenapa kamu tidak bahagia berbuat baik? Gitu. Membawa korban persembahan itu kan menyenangkan hati Tuhan, karena yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik, sebab Tuhan itu baik. Ya. Nah, kalau Allah yang baik dan kemudian kebaikan kita tidak menjadi baik yang memuliakan Dia yang baik, pasti ada sesuatu di situ yang salah. Meskipun semua nampak baik-baik saja, tetapi Allah yang melihat hati tahu persis bahwa hati orang ini yang mempersembahkan itu harus diuji. Bagaimana dengan Ananias dan Safira? Kenapa yang lain tidak ditanya oleh Petrus? Kenapa kemudian Ananias dan Safira ditanya? Ada dorongan yang dari Tuhan untuk mempertanyakan itu, sebab Ananias dan Safira punya hati yang jahat. Dia mau pamer, dia mau beritahukan kepada orang bahwa dia baik. Dia jual miliknya lalu dipersembahkan ke dalam pelayanan tim misi misianis. Waktu itu belum diorganisasikan ya, jadi belum masuk ke itu notaris, belum ada juga akunya ya. Tapi sudah terorganize ya, karena ada komunitas yang kemudian harus terpeliharakan, dan ada orang-orang yang mempersembahkan itu juga. Di Kisah Para Rasul. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa korban yang sesungguhnya bukanlah dagingnya, bahwa korban bakaran sebenarnya tidak membuat hati Tuhan senang. Walau seluruh marga satwa ini yang ada di dunia ini disembelih, Tuhan tidak senang. Kenapa? Di Hosea pasal 6 ayat 6 berkata begini, ya, Pak Hosea, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pada waktu itu Israel ya, sampai ke zaman Hizkia yang kemarin kita bahas di tempat ibadah syukur di kediaman Pak Stompul ya. Dan itu pengalaman berulang. Kenapa? Mereka pikir kalau sudah memberi persembahan sudah selesai.
Karena memang motifnya dulu ya. Motifnya adalah dia bawa korban, datang menghadap imam, yang lalu imam lihat ini layak, tak bercacat celah, ya. Kemudian imam mendoakan dan orang itu menumpahkan tangan. Ya, jadi gini, persembahan ini adalah menjadi persembahan hidupnya untuk diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kalau berkenan di hadapan Tuhan maka dia sudah selamat, bersih. Lalu imam bawa itu disembelih, imam maju ke ruang Maha Kudus, bicara sama Tuhan, dan kemudian dia aman-aman saja, nggak mati. Karena gitu ya, kalau imamnya nggak kudus, wah itu mati. Jadi imam tuh ada tali yang mengikat dia kalau waktu masuk ke ruang Maha Kudus, karena orang nggak berani lagi masuk ke sana. Kalau imam itu tiba-tiba kejeblak, bluk gitu, ditarik, wah udah nggak ada respon, langsung tarik tali. Nggak ada orang mau berani ke sana. Ya. Tapi ketika kemah sembahyangnya dibongkar, semua orang ambil bagian di situ bisa. Lucu ya. Tapi kalau sudah dikuduskan baitnya itu atau kemah sembahyangnya itu, ada satu ruangan yang tidak bisa dikunjungi kecuali oleh imam yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan lewat korban yang sama untuk dirinya sendiri. Gitu saudara. Jadi kalau orang sudah menyerahkan korban bakaran dan imam selamat keluar dan memberkati orang itu, berarti orang itu selesai urusannya dengan Tuhan. Ya. Jadi pintunya itu masuknya begini, pintu kemah sembahyang ya, masuk itu menjadi simbol juga ini. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kurang lebih begitu. Kemudian imam keluar imam ambil korbannya di depan pintu itu, lalu kemudian tumpangkan tangan, didoakan bahwa ada korban, ada sembelihan di situ, korban bakaran selesai, imam masuk ya ke ruang Maha Kudus, lalu kemudian dia sampaikan misi A, si B sama keluarganya gini, selesai, baru dia kembali lagi dan memberkati orang itu. Ya. Ketika ritualitasnya ini berjalan baik-baik saja, mereka pikir sudah selesai. Padahal justru orang yang mempersembahkan korban itulah yang paling tahu dengan Tuhan. Kalau Tuhan hanya menyelidiki hati, maka hati orang itulah yang tahu kedalamannya dengan segala motivasinya. Nah, di Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, coba Kak tolong. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihannya. Boleh nggak saya tambahkannya? Ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihannya. Jadi waktu orang datang membawa korban persembahan, Tuhan menilik kasih setianya itu, ya. Bukan korbannya. Jadi bukan, ini banyak nih, gue seneng nih, sedikit banget ini, gue gak suka. Aduh, mana uangnya lecek lagi, ini remet-remet lagi, gue malas banget nih memberkati orang ini. Enggak begitu. Ya. Makanya kalau di persembahan juga yang terbaik itu ya dari kualitas, kuantitas, dan pastikan itu memang sesuai dengan otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, supaya pas gitu. Jadi waktu kita membawa persembahan, yang dia lihat adalah kesetiaan kita, kasih setia kita kepada Tuhan. Selanjutnya, dan bukan korban sembelihan katanya. Dan Allah menyukai pengenalan akan dirinya.
Jadi ketika kita menyelidiki apa yang Tuhan katakan, lalu kemudian berkomunikasi di dalam keintiman dengan Tuhan, menyelidiki Tuhan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, itu yang Dia suka. Ya, jadi bukan begini, mendingan nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya sehingga saya lebih bebas untuk melakukan apa yang salah. Loh, kok jadi begitu? Harusnya ketika kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan kita masih dikuasai oleh kedagingan kita berjuang untuk keluar dari situ. Minta pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Karena tujuan Allah menghadirkan Yesus Kristus dalam dunia ini mengembalikan kita semua ke dalam rancangan Allah yang semula. Apa itu? Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Setelah jatuh dalam dosa baru banyak ritualitas yang harus kita lakukan untuk membawa kita kembali ke dalam rencana Allah. Tetapi melalui Yesus Kristus, Dia adalah korban, Dia adalah imam, Dia adalah raja, Dia adalah nabi, Dia adalah rasul, Dia adalah Allah pada akhirnya yang kita kenal dan kita menyelidiki di situ. Ya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa penafsiran awal ya itu juga subjektif. Tidak tertutup kemungkinan. Ya. Kenapa? Karena ada sejarahnya. Kisah Para Rasul pasal 15 mengenai sidang Yerusalem itu kan karena banyak penafsiran yang lahir dari subjektif. Ya. Ketika Rasul Paulus menginjili dan orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mereka yang ada di Yerusalem mencak-mencak, kenapa? Nggak boleh itu, nggak bisa itu. Harus disunat juga supaya dia sama seperti kita sunat. Sidang Yerusalem. Ya, itu kan udah jelas berarti ada penafsir yang maaf dalam tanda petik ya, primitif atau awal. Ya. Tapi seiring berjalan waktu bersama dengan Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran menuntun kita dalam seluruh kebenaran, membukakan kebenaran, maka kita ada di gereja suara kebenaran, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya kita hidup benar, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Susah Pak, memang susah. Kalau gampang mah instan aja, ada prosesnya. Nggak bisa langsung dimakan, cuma kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tetap harus diproses, gitu ya. Jadi sangat apa ya, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden menutup telanjangan mereka, binatang yang dipotong bukan daun, bukan tanaman, ya, tetapi binatang dikorbankan, kulitnya dipakai untuk manusia yang menutupi ketelanjangannya. Lalu kemudian itulah sebabnya Kain berkenan, Habel berkenan, Kain enggak begitu. Yang benar adalah hatinya Kain itu, iya, yang akhirnya Tuhan koreksi. Awas ya, ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Padahal yang Tuhan mau supaya setiap kita berbuat baik. Kenapa? Karena itu firman Tuhan di Galatia pasal 6 ayat 9, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Bukan alat ukurnya gini, jangan jadi batu sandungan. Ya. Kita di luar baik banget, tapi sama saudara seiman pelit banget gitu ya. Eto-etonya mau mengajar, ya kita jangan kasih makanan terus Pak, jangan kasih umpan terus, kasih kail. Tapi nggak tahu bagaimana cara mengail. Ya, kalau kita bicara kita kasih kail Pak, bagaimana caranya mengail? Ya, menggunakan joran yang pasang umpannya, itu juga harus belajar juga, harus diedukasi. Ya.
Saya kemarin dapat tugas ya untuk melihat dampak ekonomi global terhadap jemaah, ya. Sedikit mengurai sambil mengarang bebas dan mengutip data sana sini, jadi juga tuh tulisan, ya, untuk jadi laporan tugas. Jadi di situ saya katakan bahwa jemaat harus diedukasi, ya kan, supaya meningkatkan produktivitasnya, bergabung dengan UMKM ikut pelatihan, tidak hanya permodalan saja, tapi kemudian belajar pengemasan sehingga dari lokal, regional sampai ke internasional. Wah, mantap sekali ya. Semua dalam kerangka berpikir yang dituang dalam tulisan, menjadi wacana saja, implementasinya tidak mudah. Itu ya. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kemudian yang dipersoalkan Kain memang seorang petani, Habel peternak, ya tentu saja hal ini mereka usahakan, itulah yang dipersembahkan. Jadi bukan motifnya, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa lebih tepat motivasinya. Di ayat yang ke-7 di sini sikap hati. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, katanya di ayat yang ke-7 dari Kejadian 4, dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda. Belum ada yang lain, belum banyak orang, ya, sumber daya alam juga masih begitu melimpah. Kalau Kain mau menjadi serakah, punya kesempatan. Habel juga punya kesempatan. Kenapa? Belum banyak orang. Sekarang bagaimana? Sekarang mengerikan, ya, sampai kemudian teori homo homini lupus itu, ya, bukan cuma teori tapi sudah dipraktekkan. Untuk urusan-urusan perut jangan main-main, ya. Jadi kalau kita parkirkan kendaraan di Alfamart, misalnya Indomart gitu ya, ada orang yang di sana jaga, cobalah berlaku sopan. Kalau memang tidak bisa memberi, ucapkan terima kasih, mohon maaf, ya. Tapi kalau bisa, berilah. Kenapa? Jangan sampai kemudian ditengarai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak sopan kita, ya. Waktu kita parkir dia pura-pura nggak lihat, dia pergi, kemudian dicuri oleh orang lain. Artinya gini, dibiarkan dicuri, rugi kita, ya. Dan itu sangat mungkin. Kenapa? Karena orang punya hati tidak kita ketahui, ya. Makanya baik semua orang, itu pun kadang-kadang yang kita dapatkan tidak baik, ya. Jadi waktu bangsa Israel membakar korban bakaran, sebenarnya yang harum di hadapan Allah itu bukan daging binatang yang dibakar, tapi sikap hatinya yang dibakar naik di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu semua dikorbankan, Tuhan lihat hatinya, wah luar biasa ini, saya suka. Tahu perempuan itu yang jaga itu 2 peser? Tahu Tuhan lihat jumlahnya? Iya sih, akhirnya Tuhan lihat jumlahnya. Kenapa? Untuk menjadi edukasi kepada yang lain. Tuh, lihat tuh, janda itu, dia memberikan seluruh kehidupannya buat Tuhan. Kenapa? Dia punya uangnya cuma itu. Kita juga bisa belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan begini, Bapa, ya, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Itu sikap hati. Ada keikhlasan di situ, ya. Waktu kita kekurangan, waktu kita kepahitan, ketika kita sakit, ketika kita diperlakukan tidak adil dan sebagainya, reaksi kita bagaimana? Ya. Disitulah yang Tuhan tunggu dulu, ya, mau dengar. Kalau kemudian diucapkan, Bapa ampunilah, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Sikap hati.
Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu sikap hati. Saudara datang dari rumah ke tempat ini, sikap hati saudara gimana? Saya mau memuji Tuhan, saya mau persembahkan, saya mau melayani Tuhan, ambil bagian, melayani dengan kehadiran pun oke lah Tuhan. Saya mau memberikan seluruh hidup saya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lalu kemudian Tuhan lihat, ya ini yang aku cari. Penyembah-penyembah yang sedemikian rupa lah yang Tuhan tunggu dari setiap kita anak-anaknya. Doanya pakai bahasa Roh Kudus, tapi isinya modus. Bisa nggak? Bisa lah. Ya. Harusnya memuliakan Tuhan dengan segala keadaan apapun, tapi dia ucapkan itu dengan mengatasnamakan Roh Kudus, tapi isinya caci maki kepada Tuhan. Kenapa saya sudah lakukan ini, sudah melayani, sudah beri, sudah lakukan itu dan sebagainya Tuhan, tapi kenapa kesulitan ini gak hilang-hilang Tuhan? Aduh Tuhan tolong, sudah sekian tahun, usianya tinggal dikit lagi, sudah hampir finish, rumah aja belum punya Tuhan. Haleluya. Ya, sedih gak? Dengarnya sih bagus banget nih doanya, ya. Tapi modusnya ada. Kenapa nggak ikhlas belajar? Tuhan, oke lah. Kalau nggak punya rumah pun di sini, rumahku di surga besar kan, bagus kan ya. Haleluya. Nah ini sikap hati yang Tuhan lihat, sikap hati, dan itu tidak mudah. Aduh, kaum pria punya kebutuhan nih apa? Kita pengen punya jas, ini sih kayaknya bisa di sini, tapi yang ini nggak bisa nih kayaknya nih. Gimana caranya nih Tuhan? Tuhan berkatilah bisnisku Tuhan, usahaku, pekerjaanku Tuhan. Semua yang aku lakukan dengan tanganku Tuhan berkati. Aku mau beliin dia. Wah. Ini sikap hati loh saudara. Tapi kalau sudah diberkati beliin. Ya, aduh jangan dulu Tuhan. Saya bantu 100 aja lah. Ya masih jauh dong. Lu doanya bukan itu kemarin gitu. Nah ini yang disebut modus. Ya, mintanya di dalam nama Yesus tapi isinya cuma modus gitu. Jangan dong. Ya, mari kita luruskan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Penting sekali, penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita itu dalam ketulusan. Daripada waktu kita mengatakan Tuhan inilah hidupku, pakai Tuhan. Aku mau habis seperti lilin habis yang menerangi dunia, menjadi garam yang larut bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan itu harus lahir dari hati yang tulus. Ya. Mula-mulanya dipanggil Tuhan katanya. Lalu dia siapkan semua ya persyaratannya untuk dipanggil Tuhan. Ada di dalam gereja, lengkapi dengan kuliah, ya, gelar-gelar maksudnya, dengan gelar-gelar. Kemudian udah selesai ini semua, sekarang bukan dipanggil Tuhan, ya, tunggu panggilan, undangan khotbah. Dia tawarkan diri kemana-mana. Ayo kapan gua dong diundang khotbah? Udah MTH nih, gitu kan? Saya sedih ya, saya sudah memutuskan orang yang begitu nggak akan saya kasih mimbarnya. Itu udah lama itu. Jadi ada temen yang suka gitu, oh kapan nih diundang di tempatmu? Udah tuh langsung saya list. Nggak akan berangkat lu ke tempat gue gitu. Kenapa? Nggak siap hati saya gitu. Karena saya juga nggak pernah begitu. Ya udah tunggu aja kalau Tuhan. Pak pelayanan ke sana, ya berangkat. Pak pelayanan ke sana, ya berangkat. Kalau enggak ya enggak, udah di rumah saja. Kenapa ya? Saya bersyukur ada tempat di sini. Ya, saya tidak melayani dalam mimbar pun tidak ada masalah. Kenapa? Saya bisa melayani dengan kehadiran, nggak ada salah. Melayani dengan doa, foto tidak salah. Ya, melayani Tuhan. Intinya apapun yang kita lakukan menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan pastikan
tidak melihat motif, tetapi dia melihat hati. Sehingga persembahan yang kita persembahkan dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang menjadi kesukaan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Apalagi kalau ditambahkan lagi, misalnya nih ya, udah disiapkan dari rumah, aku mau persembahkan segini Tuhan, tapi setelah dengar khotbah ini, aduh saya mau tambahkan kualitasnya Tuhan, lalu tambahkan kualitasnya. Haleluya. Ya. Jadi diiring itu sikap hati dengan tindakan-tindakan yang nyata dalam perbuatan. Tuhan jauh lebih senang daripada yang hanya sekedar sikap hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami mengasihi-Mu, maka Engkau menghendaki setiap kami mengasihi semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tentu tidak mudah Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami tidak suka dengan orang-orang di sekitar kehidupan kami Tuhan. Bahkan ketika orang di sekeliling kami, rumah kami Tuhan, ada yang sedang membangun dengan berisik pagi sampai siang sampai sore, dan itu dilakukan berbulan-bulan Tuhan, tidak mudah untuk menerima itu. Kadang juga harus bereaksi, tetapi Tuhan ampuni kami. Ini adalah contoh-contoh kecil yang harus kami lakukan sehingga kami belajar mengikhlaskan situasi, mengikhlaskan kondisi, mengikhlaskan keadaan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau mau seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam ketulusan hati, sehingga Tuhan senang dengan kehidupan kami. Dan ketika kami menyukakan hati-Mu Tuhan, maka berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami Engkau sediakan Tuhan, sehingga kami diperlengkapi untuk melakukan apa yang disebut dengan kebaikan. Kebaikan adalah langkah dari iman yang kami miliki. Karena itu iman harus ditambahkan dengan kebajikan, penguasaan diri, dan seterusnya. Terima kasih Bapak, ini hidup kami, berkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan, kami berdoa untuk teman, sahabat, keluarga kami yang sedang memerlukan campur tangan Tuhan untuk kesehatannya. Mari Tuhan tolong keluarga Bapak Yeni Tuhan, Bapak Hartono Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakitnya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Bapak dalam ketulusan. Tuhan campur tangan pada minggu ini sehingga dia boleh pulang kembali, kumpul bersama-sama dengan keluarga, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada begitu banyak hal yang ingin kami naikkan untuk orang-orang yang kami kasihi. Biar kiranya Tuhan melihat hati kami dan melawat mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baiklah, demikianlah kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah memberkati kita di siang hari ini, yang sudah memberitahukan, yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap hati kita untuk memberikan persembahan kita. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan senantiasa memberkati Pak ya, sehat selalu. Kita akan memberikan persembahan kita di lagu terakhir nanti, dan akan kita menerima berkat Tuhan dari Tuhan melalui Bapak Gembala kita ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, terima kasih Bapa pada siang hari ini Tuhan, karena kami masih boleh Tuhan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami masih boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan, terlebih-lebih mendengarkan sabda-Mu Bapa. Tuhan mempersiapkan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk